Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi zayyana quluba awliyaihi bi anwaril rifaq wa saqa asrar ahibaihi syaraban ladidal badaq wa alzama qulubal khaifina al-wajla wal ishfaq fala ya'lamu al-insan fi ayyi dawawini kutib wa fi ayyi al-fariqaini yusaq fa in samaha fa bi fadli wa in 'aqaba fa bi adli wa la i'tiradu 'ala al-malik al-khallaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kita hormati para pengurus yayasan, pengurus DKM masjid, yang kita hormati para tokoh masyarakat setempat. Selanjutnya kita muliakan Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur terhatur kepada Allah pada pagi hari ini. Di subuh yang sejuk kita kembali terhimpun dalam barisan keimanan, menghambakan diri kepada Allah, kembali mengokohkan bangunan Islam, menyemai taman iman di dalam jiwa, hingga kelak kita kembali kepadanya dalam kondisi terbaik kita sebagai seorang hamba. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pemimpin kita, teladan kita, guru bagi peradaban dan kemanusiaan, contoh kita di berbagai sisi dan bidang kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari ini alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali bersua dengan Bapak Ibu sekalian jamaah masjid yang dimuliakan oleh Allah dalam kajian tematik tentang keluarga. Pada bulan yang lalu kita berbicara sebagai perkenalan bahwa rumah adalah, keluarga adalah rumah iman bagi generasi yang mendatang. Dan kita juga sudah memaparkan informasi tentang angka perceraian, kemudian bagaimana menurunnya angka pernikahan di Indonesia. Kemudian muncullah pertanyaan, lalu bagaimana bangunan keluarga yang ideal atau konfigurasi sistem di dalam keluarga yang diinginkan sehingga bisa mewujudkan keluarga yang menjadi rumah iman yang kondusif untuk mencetak generasi pemimpin di masa mendatang. Oleh karenanya di pagi hari ini kita masuk ke pembahasan pertama, restorasi 4 kepribadian yang hilang dari sosok suami. Sedikit sharing bahwa kami sebelumnya alhamdulillah menyelesaikan S2 di UIN Bojol Padang, MH Magister Hukum Keluarga. Kami menulis tesis tentang konfigurasi keluarga dalam hukum Islam. Itu mencakup konsep keluarga, lingkar keluarga dari nuclear family, keluarga inti sampai keluarga kekerabatan, sampai 5 lapis kekeluargaan dari hukum waris, dan juga penjaminan nafkah. Juga mencakup struktur dan fungsi relasional antara anggota keluarga, baik itu anak dan orang tua, suami istri, kemudian seorang menantu dengan mertua, kakek nenek. Ternyata seluruhnya itu sudah ada di dalam hukum Islam, hanya saja dia terpencar-pencar atau berada di berbagai bab di dalam kitab fikih. Itulah yang kami susun di dalam sebuah tesis yang berjudul Konfigurasi Keluarga dalam Hukum Islam, mengutip sumber dari kitab-kitab Qur'an klasik, 4 mazhab, juga kitab tafsir dan kitab hadis. Kembali ke topik kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang sosok suami, sosok pertama yang menjadi penentu dari rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 34 berfirman,
berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Para lelaki adalah qawwam bagi para perempuan, karena Allah sudah memberikan keutamaan bagi mereka di atas yang lainnya, dan karena para lelaki itu menafkahkan dari harta yang mereka miliki. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, di sini Allah memberikan statement bahwa laki-laki diistimewakan, diberikan keutamaan atas perempuan. Dan ternyata memang pada faktanya Allah memberikan anugerah kepada kita para lelaki berupa keutuhan logika dan cara berpikir yang visioner. Kita diberikan kemampuan untuk membaca peta arah dan ruang. Kita juga bisa menimbang berbagai objek secara berimbang tanpa begitu terpengaruh oleh perasaan. Oleh karenanya dari seorang lelaki bisa terlahir berbagai keputusan-keputusan yang lebih proporsional dan lebih matang. Oleh karenanya di dalam Islam yang memegang kekhalifahan paling tinggi atau kepemimpinan tertinggi dalam Islam, Al-Mulkul A'zam, para ulama bersepakat hanya bisa dipangku oleh seorang laki-laki. Dan oleh karenanya pula lah seorang nabi itu laki-laki. Nabi dan Rasul yang diutus seluruhnya yang berjumlah 124.000 nabi, 313 orang Rasul, dalam riwayat semuanya adalah laki-laki. Namun kepemimpinan ini bukanlah kepemimpinan yang sifatnya sewena-wena atau menindas. Karena dalam Islam, konsep kepemimpinan itu berfungsi, konsep kekuasaan itu berfungsi untuk menjamin kebaikan dan maslahat bagi orang-orang yang berada dalam pimpinannya. Merujuk kepada surah Al-Hajj ayat 41, Allah berfirman, Alladzina in makkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Mereka orang-orang beriman ketika kami berikan kedudukan, kata Allah, di muka dunia, kami berikan profesi, jabatan, pengaruh, kekuatan, terutama kita para suami diberikan mandat sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang yang Allah teguhkan tadi? Maka mereka mendirikan sholat, mereka menunaikan zakat, mereka menyeru kepada yang ma'ruf, kepada surga Allah, mereka mencegah dari kemungkaran, menjauhkan manusia dari neraka Allah. Itulah sifat-sifat orang beriman ketika diberikan kekuasaan. Sehingga al-wilayah, perwalian dan kekuasaan seorang laki-laki terhadap istri dan anak-anaknya tujuannya adalah demi maslahat rumah tangganya dan orang-orang yang ia cintai. Dan tidak pernah ada kezaliman atau sifat dominan dan sifatnya menindas dari seorang laki-laki dalam konsep keluarga di dalam hukum Islam. Bapak Ibu sekalian, jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surah An-Nisa ayat 34 yang tadi sudah kita bacakan, Allah menyematkan sebuah istilah atau terminologi qawwam yang bermakna pemimpin bagi seorang laki-laki terhadap istrinya dan sekaligus terhadap anak-anaknya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena keutamaan yang Allah berikan kepada laki-laki tadi, maka Allah jadikan laki-laki qawwam terhadap perempuan. Maka dia menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya. Di dalam kompilasi hukum Islam, sebuah kompilasi yang menjadi rujukan bagi para hakim di pengadilan agama, ia adalah hasil ijtihad dan diskusi para ulama Indonesia. Maka di sini ada hukum-hukum tentang perkawinan. Juga merujuk kepada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Nah, di dalam kompilasi hukum Islam, pasal ke-79 dikatakan suami adalah kepala keluarga. Di
Di pasal 80 ayat 1 dikatakan, suami adalah pembimbing bagi istri dan rumah tangganya. Sekarang coba kita lihat apa yang menjadi tafsiran dari makna qawwam di dalam surah An-Nisa ayat 34. Di dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim, Imam Ibnu Katsir rahimahullah memaparkan bahwasanya seorang laki-laki, maksud dari ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ar-rajulu qayyimun 'alal mar'ah. Seorang laki-laki adalah penanggung jawab sekaligus pengayom bagi istrinya, bagi perempuan yang ada dalam tanggung jawabnya. Wa huwa ra'isuha wa kabiruha wal hakimu 'alaiha wa mu'addibuha idza wajat. Di sini ada 4 kepribadian yang ternyata tercakup di dalam lafaz qawwam. Diksi qawwam yang Allah berikan kepada laki-laki itu mencakup 4 peran atau 4 kepribadian yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Pada faktanya, 4 kepribadian ini ternyata sudah lama hilang dari para suami di dunia, karena kita tidak pernah belajar tentang keluarga. Kita juga jarang membicarakan peran kita. Yang jika kita mampu mengembalikan 4 peran ini, maka insya Allah keluarga Indonesia menjadi lebih baik atas izin Allah. Dari 4 peran ini bisa jadi yang baru terwujud 1 atau 2. Ternyata di dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu tafsir Al-Quran Al-Azim, ada 4 peranan penting. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, seorang suami adalah ra'isuha, adalah pemimpin atau keluarga bagi sang perempuan. Maka sebuah keluarga yang seimbang dan ideal itu dipimpin oleh seorang laki-laki. Karena dengan berkembangnya zaman dan lahirnya kesetaraan di bidang kerja, ada kesetaraan yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Kita ambil sisi positifnya, bahwasanya laki-laki dan perempuan itu sama di mata hukum, dan juga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sama. Hanya saja sebagai fitrah, dalam fitrahnya kita punya peranan dan posisi yang berbeda. Maka fitrah laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga. Jika perempuan yang menjadi pemimpin, maka bisa terjadi ketidakseimbangan. Perempuan kuat di perasaan. Saking kuatnya perasaan perempuan, dia bisa mengutamakan apa yang menjadi pikiran atau keinginannya daripada pemikiran logis. Sehingga laki-laki lah yang mesti menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Karena itu pula cerai atau tolak itu ada di tangan laki-laki. Bisa jadi perempuan minta pisah dengan suaminya, tapi ternyata hatinya berkata lain. Hanya terucap oleh lisan saja, tapi laki-laki sebelum mengucapkan, dia bisa menimbang dengan lebih logis lebih dahulu. Sehingga pemimpin di dalam rumah tangga haruslah seorang laki-laki. Maksud dari menjadi kepala atau pemimpin, artinya seorang laki-laki atau kita semua, para suami harus bisa menjamin dan menentukan arah jalannya keluarga kita. Kita bertanggung jawab menyusun kurikulum keimanan yang itu bisa menyelamatkan, menjamin keselamatan, keislaman anggota keluarga kita, dan juga menjamin bertumbuhnya keimanan anggota keluarga kita. Itulah makna dari al-ummu madrasatul ula wal abu mudiruha. Seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya, tapi mudir atau pemimpinnya adalah sang laki-laki. Berarti kita yang menentukan kurikulum. Kemudian kita pula yang menjamin nuansa yang kondusif untuk kurikulum keimanan di dalam kehidupan tadi. Kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, hal ini selurus dengan pasal dalam kompilasi hukum Islam yang tadi kita katakan. Suami adalah kepala keluarga. Para ulama di Indonesia melihat itu menjadi sebuah hal penting untuk kita perhatikan. Dan suami adalah pembimbing bagi istri dan rumah tangganya. Selurus dengan sebuah hadis dari Rasulullah SAW termaktub dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Apa kata Rasulullah SAW? War-rajulu ra'in fi ahli baitihi. Seorang laki-laki adalah pemimpin atau penanggung jawab bagi setiap
setiap anggota keluarganya. Jadi tanggung jawab kita besar. Dan bersama tanggung jawab yang besar berarti ada kekuatan yang besar. Bersama tanggung jawab yang besar berarti ada pahala yang besar. Maka mari kita perhatikan apa makna dari ar-rajulu ra'in fi ahli baitihi. Disyarah kemudian oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah Sahih Bukhari yang bernama Fathul Bari. Dalam hadis ini dikatakan ar-rajulu ra'in fi ahli baitihi. Ri'ayatul rajuli ahlahu, maksud dari tanggung jawab seorang laki-laki terhadap keluarganya atau penjagaan seorang laki-laki terhadap keluarganya adalah siyasatuhu li amrihim wa isaluhum huquqahum. Bagaimana seorang laki-laki bisa mensiasati, mengatur segala urusan yang berkenaan dengan istri dan anak-anaknya, berkenaan dengan rumah tangganya. Bagaimana kemudian seorang suami bisa menjamin mereka semua terhantarkan kepada hak-hak mereka. Dan kita semua sepakat, urusan paling penting dalam hidup anggota keluarga kita yang sekaligus menjadi hak-haknya adalah bagaimana kita bisa memastikan Islam mereka terjaga, bagaimana kita memastikan iman mereka bertumbuh. Mau apapun bidang keahlian mereka, bidang kedokteran, fisika, biologi, teknik dan lain sebagainya, tapi iman dan Islam harus ada di dalam hidup mereka. Maka itulah makna dari warrajulu ra'in fi ahli baiti. Kita menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Kembali ke dalam surah An-Nisa ayat 34 tadi, makna qawwam di dalam surah An-Nisa ayat 34 tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita buka tafsir yang lain. Di dalam kitab tafsir Tafsir Al-Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, karya Imam Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, seorang mufassir terkenal juga, ahli tafsir. Beliau berkata, qawwamuna 'alaihinna bi ilzamihinna bi huquqillah. Para laki-laki itu adalah qawwam bagi perempuan dalam bentuk apa? Dalam bentuk mereka dapat melazimkan dan menjamin komitmen para perempuan tersebut untuk menunaikan hak-hak Allah. Menunaikan hak-hak Allah berarti menjalani sistem hidup yang diberikan oleh Allah. Menunaikan hak-hak Allah, menjalani sistem hidup dari Allah berarti kita menjalani sistem hidup yang paling membahagiakan bagi kita dunia dan akhirat. Bil muhafadzati ala faraidihi wa kaffihinna 'anil mafasidi, yaitu dengan menjamin mereka bisa menjaga senantiasa fardu-fardu yang telah Allah wajibkan, dan juga dengan mencegah mereka dari segala bentuk mafsadah dan kerusakan, baik itu kerusakan yang sifatnya duniawi maupun ukhrawi yang berkaitan dengan agama kita dan keimanan kita. Bil muhafadzati ala faraidihi, menjaga fardu-fardu Allah, wa kafihinna 'anil mafasidi, menjaga istri kita dan juga anak-anak kita tentunya dari segala bentuk mafsadah. Kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah makna yang pertama, kepribadian pertama seorang laki-laki sebagai rais, sebagai kepala, sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Makna yang kedua adalah kabiruha. Seorang laki-laki adalah sosok dewasa bagi perempuannya. Menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah, berarti kita mesti siap untuk meluaskan seluas-luasnya syukur dan sabar kita. Dan tentu Bapak Ibu sekalian sudah menjalani rumah tangga begitu panjang, itu sabarnya sudah semakin luas, berbeda dari dia belum menikah. Kami sendiri baru menjalani pernikahan lebih kurang 1,5 tahun. Alhamdulillah dikaruniakan anak, sekarang baru masuk fase MPASI umur 6 bulanan. Dan itu sudah banyak kesabaran yang boleh diperluas. Namun kesabaran dan kesyukuran ini itu dibentuk bahkan sebelum menikah. Nah, Bapak Ibu sekalian tentu sudah merasakan ada sebuah gambaran kalau kesabaran kita itu hanya sebesar gelas, ketika dimasukkan 1 sendok garam dia langsung terasa sepat atau asin.
Tapi kalau kesabaran kita seluas danau, kita masukkan 1 karung garam pun belum terasa apa-apa, tetap terasa segar. Kenapa penting kita meluaskan kesyukuran dan kesabaran? Karena Rasulullah SAW berkata seperti ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Suhaib bin Sinan, termaktub dalam Sahih Muslim. Kata Rasulullah SAW, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa zaka illa li mu'min atau lil mu'min. In asobathu sarra syakar fakana khairan lah, in asobathu dharra sabar fakana khairan lah." Rawahu Muslim. Begitu menakjubkan perkara hidup seorang yang beriman. Sesungguhnya perkara hidupnya seluruhnya baik, dan itu hanya ada pada orang yang beriman. Beriman itu lebih dari sekedar menjadi muslim. Bagaimana gambarannya kata Rasulullah, ketika ia ditimpa atau didatangi oleh kebahagiaan, oleh nikmat, dia bersyukur, maka itu menjadi baik baginya. Ketika ia ditimpa atau didatangi oleh musibah, keburukan dan mudarat, dia bersabar, maka itu baik baginya. Sehingga seluruh hidupnya menjadi baik. Karena dalam rumah tangga sudah jelas kita akan menghadapi konflik dalam rumah tangga. Pertemuan 2 sosok yang berbeda antara suami dan istri, laki-laki dan perempuan, yang bahkan dalam cerita orang-orang berasal dari 2 galaksi atau berasal dari dua ciptaan yang memang berbeda. Walaysa dzakaru kal untha, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Bahkan cara berpikirnya, kecenderungannya. Oleh karenanya dalam rumah tangga kita punya peranan masing-masing yang sesuai fitrah. Itulah makna saling melengkapi. Tapi dengan berbedanya kita tidak terlepas dari konflik-konflik di dalam rumah tangga, yang kalau kita pahami, maka kita bisa menghadapinya dengan lebih dewasa. Dan di dalam hidup ini kita akan menghadapi hal-hal yang kita senangi, tapi juga hal-hal yang tidak kita senangi. Ada sebuah pepatah Arab berbunyi, "Yaumun lana wa yaumun alaina, yaumun nusar wa yaumun nusar." Satu hari mungkin untuk kita, tapi satu hari mungkin menjadi keburukan bagi kita. Satu hari kita disakiti, satu hari kita dibuat senang. Itulah dunia. Oleh karenanya, menjadi sosok dewasa bagi perempuan dalam rumah tangga berarti memperluas kesyukuran dan kesabaran. Ketika kita menjumpai hal-hal yang tidak kita senangi dari istri dan anak-anak, apakah mampu kita memberikan contoh kesabaran? Sebagaimana Rasulullah SAW, memang sulit, tapi itulah makna qawwam pada laki-laki, menjadi sosok dewasa bagi perempuannya. Ini pesan dari kami, Bapak Ibu sekalian, untuk kajian kita bulan depan dan berikutnya. Tolong datangkan dan hadirkan anak-anaknya yang masih muda, karena persiapan ini dari sebelum menikah. Tidak bisa tiba-tiba baru dari awal akad langsung berubah diri, itu nggak bisa. Jadi ini sangat penting untuk kita semua dan juga anak-anak kita. Kalau ada yang udah lulus kuliah itu silakan, tolong diajak ke sini. Jadi menjadi sosok dewasa itu real bagi seorang suami dan seorang ayah. Bagi seorang suami dan seorang ayah, menghadapi berbagai polemik, dinamika, segala hal yang terjadi di dalam rumah tangga dan di dalam kehidupan kita. Kita masuk ke dunia kerja, dunia sosial, dunia ekonomi yang begitu sulit. Terus kita pulang ke rumah masih bisa tersenyum pada keluarga kita. Itulah seorang laki yang hebat, seorang lelaki yang bisa menjadi qawwam bagi rumah tangganya. Sehingga laki-laki itu bisa terlihat sebagai sosok yang teduh. Sosok dewasa itu adalah sosok yang teduh bagi istri dan anak-anaknya di tengah gelapnya dunia, di tengah panasnya dunia, di tengah susahnya dunia. Apakah kita masih bisa bersabar? Apakah kita masih bisa bersyukur? Dan ketika kita membimbing, membina istri dan anak-anak kita menjadi lebih baik, apakah kita bisa bersabar? Dan ternyata contoh itu ada dalam Rasulullah SAW. Semoga suatu hari nanti kita bisa melihat hadis-hadis tentang keluarga dari Rasulullah SAW. Dan di samping kita bersabar, apakah bisa kita bersyukur lebih banyak? Ketika istri kita dan anak-anak kita menunjukkan pertumbuhan iman, perkembangan dalam kepribadian, apakah kita bisa secara fair, apakah bisa kita memotivasi mereka dengan mengapresiasi apa yang telah mereka raih? Karena seorang laki-laki adalah mudir, punya misi,
noble vision, visi yang mulia untuk membimbing keluarga menjadi lebih baik. Menjadi lebih baiknya keluarga kita itu bisa menjadi pahala untuk kita. Prestasi keluarga kita menjadi prestasi bagi kita. Kesabaran dan kesyukuran kita untuk keluarga menjadi kebaikan untuk kita. Ketika kita apresiasi mereka, kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada istri dan anak-anak kita, mereka terus termotivasi menjadi pribadi yang lebih baik, berarti itu adalah kesuksesan kita. Itu poin yang kedua. Kepribadian yang kedua yang sudah lama hilang dari para lelaki sebagai lelaki adalah sosok dewasa ini. Karena tidak banyak di antara kita yang memang sudah dewasa, tapi sabar dan syukur kita ternyata belum cukup untuk menghadapi segala konflik dalam rumah tangga dan konflik dalam kehidupan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kepribadian yang ketiga yang mulai hilang dari suami, kabiruha wal hakimu 'alaiha. Seorang laki-laki atau suami atau seorang ayah adalah seorang hakim atau penetap hukum bagi istri dan anak-anaknya. Artinya apa? Artinya para laki-laki harus mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Seorang laki-laki harus tahu mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Maka menjadi kewajiban bagi seorang laki-laki dalam rumah tangga untuk menggali lebih dalam ilmu agama Islam. Ilmu agama Islam bukan lagi hanya menjadi kebutuhan sekunder, dia menjadi keinginan dan kebutuhan primer. Kenapa? Dari sanalah kita bisa berhukum terhadap istri dan anak-anak kita. Ketika istri dan anak-anak kita berbuat salah, kita tahu itu munkar. Ketika mereka berbuat ma'ruf, kita tahu itu ma'ruf. Kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat. Dengan begitulah kita bisa mewujudkan peran yang ketiga ini, al-hakimu 'alaiha, menjadi hakim, penetap hukum bagi istri dan anak-anak kita. Selanjutnya dalam berhukum, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi kaidah di dalam Islam adalah mesti berhukum dengan adil. Dalam surah An-Nisa ayat 58 atau surah Al-Maidah, coba kita pastikan terlebih dahulu. Dalam surah An-Nisa benar ayat 58, Allah berkata, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk menunaikan amanah kepada para pemiliknya. Dan jika kita berhukum di antara manusia, maka berhukumlah dengan adil. Berhukum dengan adil memiliki makna kita mengembalikan segala sesuatu sesuai hak dan kebenaran dari Allah, walaupun itu merugikan kita atau memberikan keuntungan bagi kita. Jadi hukum kita itu bisa memberikan keuntungan bagi kita, bisa memberikan kerugian pada kita. Ketika istri kita atau anak-anak kita benar dan kita salah, kita mesti jujur. Atau bisa jadi sebuah hukum itu memberikan keberuntungan bagi selain keluarga kita dan kerugian bagi keluarga kita. Misalnya istri dan anak-anak kita berbuat salah terhadap tetangga atau orang lain, hamba Allah yang lain, maka kita mesti jujur sebagai seorang pemimpin rumah tangga dan mengambil tanggung jawab dalam hal itu. Itulah makna menjadi al-hakimu 'alaiha, menjadi penetap hukum. Kita jujur mengatakan ini salah, ini benar, dan kita mencari cara untuk memperbaikinya. Ketika kita jujur terhadap mana yang benar, mana yang salah, kita tahu apa langkah berikut yang kita ambil untuk memperbaikinya. Itulah makna dari kejujuran. Sehingga dengan begitu kita punya visi dan kita tahu kita sedang berkembang menjadi hamba yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, itulah peran atau kepribadian ketiga. Kepribadian keempat atau yang terakhir, seorang suami yang sudah lama hilang dari muka dunia ini adalah wa mu'addibuha idza wajad. Ini peran keempat dalam tafsir Imam Ibnu Katsir tadi. Seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah adalah pendidik bagi istri dan juga tentu anak-anaknya. Mu'addibuha idza wajad adalah seorang penjamin adat atau pendidik bagi istrinya ketika istrinya melenceng. Menariknya ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Hadis ini
termaktub dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW berkata, "Istausu bin nisa." Berbuat baiklah atau saling berwasiatlah kebaikan untuk para perempuan. Kenapa? Inna nisaa khuliqat min dilah. Sesungguhnya perempuan-perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Wa inna awaja syai'in Allah. Dan sesungguhnya yang paling bengkok dari tulang rusuk itu adalah bagian paling atasnya. Idza dhahabta tuqimuhu kasartah wa in taraktahu lam yazal awajan. Kalau kita secara strike langsung memperbaiki yang bengkok tadi, maka dia bisa patah. Tapi jika kita tidak perbaiki sama sekali, dia akan tetap bengkok. Fastausu bin nisa, maka kata Rasulullah SAW, maka berbuat baiklah pada perempuan. Artinya kita mencari strategi untuk bisa mendidik istri dan anak-anak kita. Wa inna awaja syai'in fil dila'i a'la. Sesungguhnya yang paling bengkok pada tulang rusuk itu adalah yang paling atas. Bisa jadi istri kita karena terbawa perasaan, cara berpikirnya tidak logis, atau jatuh dalam kemaksiatan, dalam keburukan. Makanya dulu para perempuan itu sangat dilarang. Ketika Islam datang, melarang para perempuan untuk menangis histeris ketika adanya kematian. Kalau zaman dahulu di Arab itu sampai merobek pakaian, menepuk-nepuk wajah, istilahnya itu mungkin aniyah. Jadi itu dilarang oleh Islam dan itu terjadi pada perempuan. Maka bawaan perasaan tadilah yang kemudian dikontrol oleh laki-laki dengan baik. Wa mu'addibuha ila wajjat. Dalam mendidik, tentu kita menempuh cara mendidik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita strike begitu kasar, maka bisa patah. Jika tidak kita perbaiki, akan tetap bengkok. Maka bagaimana caranya? Kita susun strateginya dengan cara pendekatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata kunci menjadi seorang pendidik juga Bapak Ibu sekalian, tentu kita mesti memberikan teladan dalam pendidikan kita. Ada sebuah kaidah, al-qudwah qabla dakwah. Sebelum kita dakwah dan menyeru, kita berikan keteladan atau qudwah terlebih dahulu. Ketika kita mengajar istri kita untuk sholat tahajud, berarti kita mesti tahajud dulu. Ketika kita mengajak anak kita untuk pergi ke masjid atau rajin membaca Al-Quran, tadabbur, berarti dimulai dari diri kita dulu. Ketika kita mengajak dan ingin mendidik istri dan anak-anak kita berkata soleh, kata-kata yang baik, tidak bertutur kata kotor, tidak bersikap kasar, maka dimulai dari kita dulu. Itulah makna menjadi seorang mu'addib atau menjadi seorang pendidik. Menarik bukan? Seorang sosok suami yang merupakan qawwam dalam rumah tangganya, punya 4 peranan ini sekaligus, yang kalau kita timbang-timbang sangat berat. Tapi ternyata Allah titipkan kekuatan pada kita para lelaki untuk mewujudkan itu semua. Itulah makna dari ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki-laki Allah jadikan qawwam bagi para perempuan, bagi istri-istrinya, dan tentu juga bagi anak-anaknya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena Allah memberikan keutamaan bagi laki-laki atas perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena kita menafkahi dari harta yang kita miliki. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga, menjadi seorang sosok dewasa dalam rumah tangga, menjadi seorang hakim penetap hukum dalam rumah tangga, menjadi pendidik dalam rumah tangga. Artinya kita ingin menjamin maslahat bagi rumah tangga kita. Kekuasaan yang kita miliki sebagai seorang lelaki bukan yang sifatnya dominan dan menindas, tapi adalah sebagai pengambil keputusan yang menjadi penunjuk arah, pembawa keluarga kita menuju kemaslahatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah contoh dari Rasulullah SAW. Ada sebuah tafsiran juga berkenaan dengan melindungi keluarga dari kerusakan agama atau kerusakan di dunia, yaitu mencederai agamanya. Dalam Al-Quran Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah
'alaiha malaikatun ghilazun syidad. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian, jiwa-jiwa kalian dan keluarga-keluarga kalian dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana bahan bakar dari neraka itu sendiri adalah orang-orang dan bebatuan. Sebagai pemimpin tentu kita melindungi rumah tangga kita dan keluarga kita dari kehancuran di akhirat atau dari mara bahaya. Dengan melindungi mereka dari berjalan menuju neraka, kita sedang menjamin mereka dalam sistem hidup yang baik di dalam dunia sebagai seorang muslim dan muslimah. Ditafsirkan oleh Imam As-Sa'di, Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman, wiqayatul anfusi bi'ilzamiha amrullah wa wiqayatul ahli wal awladi bita'dibihim wa ta'limihim wa ijbarihim ala amrillah. Jadi wiqayatul ahli wal awladi bita'dibihim wa ta'limihim wa ijbarihim ala amrillah. Cara kita menjaga, melindungi jiwa kita dari neraka Allah adalah dengan melazimkannya berkomitmen terhadap urusan hidup kita, terhadap hukum-hukum Allah, sistem kehidupan dari Allah. Dan cara melindungi keluarga dan anak-anak kita adalah dengan memberikan pendidikan untuk mereka, bita'dibihim wa ta'limihim, memberikan pengajaran untuk mereka, wa ijbarihim ala amrillah. Dan kita bisa memaksakan atau memastikan istri dan anak-anak kita berjalan sesuai sistem dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna melindungi seorang istri, melindungi istri dan anak-anak di dalam rumah tangga. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, 4 kepribadian yang tadi kita sampaikan, seorang suami sebagai pemimpin, sebagai kepala dalam rumah tangga, seorang suami sebagai sosok dewasa dalam rumah tangga, seorang suami sebagai hakim di dalam rumah tangga, seorang suami sebagai mu'addib atau pendidik dalam rumah tangga. Itu adalah keistimewaan, bukan hanya keistimewaan, tapi juga amanah yang menjadi sumber pahala terbesar kita. Salah satu sumber pahala terbesar kita dalam rumah tangga. Itulah makna qawwam. Dan 4 kepribadian ini sudah lama hilang dari sosok suami. Jika kita bersama berusaha untuk mengembalikannya, dan itu ada pada keluarga-keluarga Indonesia, maka insya Allah kualitas keluarga Indonesia akan meningkat menjadi lebih baik. Karena laki-laki dalam rumah tangga menjadi jauh lebih baik. Mungkin sekian kajian kita pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Kita buka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin sharing atau ingin ditanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, kita silakan. Ada yang mau tanya? Masih ada waktu? Ada? Tidak ada. Oh itu tuh Pak Irfan mau tanya nih. Oh enggak. Jadi begini, jadi sebagai kita sebagai suami di sini dan juga sebagai pemimpin di keluarga. Nah, mungkin pertanyaannya sederhana aja, bagaimana supaya kita semua yang di sini itu bisa jadi pemimpin yang terbaik di keluarga masing-masing. Bagaimana caranya Ustaz supaya kita bagus lagi memimpin keluarga? Baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang terbaik dan memiliki 4 kepribadian tadi sebagai sosok suami di dalam keluarga? Jawabannya adalah dengan membaca dan mengikuti sirah Rasulullah SAW. Maka kuncinya adalah ilmu. Dengan hadirnya Bapak Ibu sekalian di dalam majelis-majelis keilmuan, baik itu tafsir, hadis, fikih atau lain-lainnya yang meningkatkan keislaman dan keimanan kita,
pada saat itu kita sedang meningkatkan kualitas kita sebagai seorang suami. Ya, kemudian hidayah yang kita dapatkan berupa ilmu pengetahuan tadi, hidayatul irsyad, kita kembangkan menjadi hidayatul taufiq, hidayah yang berupa pengamalan implementatif di dalam kehidupan kita. Jadi ilmu yang tadi kita pelajari memang bisa didapati oleh semua orang, tapi belum tentu bisa diamalkan oleh semua orang. Itulah yang menjadi pembeda kita satu sama lain. Ada orang yang banyak ilmunya, tapi ternyata belum bisa mengamalkan segalanya. Itulah sulitnya. Ada orang yang memiliki sedikit ilmu, tapi ia amalkan. Dan ada orang yang punya banyak ilmu, kemudian dia amalkan. Nah, itulah yang bakal membantu kita untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai muslim. Oleh karenanya, kita bisa mulai menggali juga tentang hadis-hadis Rasulullah SAW tentang keluarga, menggali tafsiran ayat-ayat Al-Quran tentang keluarga. Dan ternyata yang dibicarakan oleh Allah tentu bukan hanya figur suami. Harapannya nanti ketika kita berjumpa lagi di bulan-bulan depan, ada figur istri di dalam tesis kami. Figur suami bagian pertama sebagai qawwam, nanti ada bagian kedua sebagai penjamin nafkah. Dan bagaimana jika suami meninggal, maka berpindah nanti ke ayah atau ke anak laki-laki, ke ayah, kakek, dan ke atas, kemudian ke anak laki-laki ke bawah, dan seterusnya kepada saudara. Itu dibahas dalam fikih. Kemudian juga ada figur istri. Apa saja yang menjadi peranan istri? Apa yang sudah banyak hilang dari istri akhir zaman ini? Lalu bagaimana dengan figur anak? Apa peran anak? Bagaimana dengan figur keluarga besar? Ternyata sistem kekeluargaan di dalam Islam itu bukan keluarga inti. Kita hidup tidak cukup hanya dengan kita, istri, atau suami, anak. Tidak cukup. Sistem hidup kita adalah keluarga kekerabatan. Dalam Islam itu sistem hidupnya keluarga kekerabatan. Waris itu bukan hanya nuclear family, tapi ada yang sampaikan extended family, keluarga besar. Itu juga dibahas. Bagaimana peranan keluarga besar. Nah, untuk kita bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang baik, maka tadi dengan mendalami sirah Nabi Muhammad SAW, kemudian kita mengamalkannya. Dalam pengamalannya kita butuh terhubung kepada lingkungan atau circle orang-orang soleh. Kita butuh terhubung ke majelis orang-orang soleh. Kita butuh menciptakan sistem lingkungan masyarakat yang soleh, menciptakan sistem rumah tangga, keluarga besar sebisa kita yang soleh. Dengan begitulah kita bisa meningkatkan kapasitas kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang baik, dan juga kapasitas keimanan anggota keluarga kita. Jadi dari ilmu, lingkungan yang soleh, mengamalkannya, dari ilmu itu, dari sirah yang kita baca, kita juga bisa mendapatkan motivasi. Kita baca sirah Nabi, bersamaan sirah Nabi kita baca juga sirah sahabat. Jika kita rasa kita jauh dari Nabi, karena Nabi Masya Allah pendidikannya, pembinaannya dari Allah dan juga dari malaikat Jibril, dan fitrah dari Allah, Masya Allah. Kita baca sirah sahabat. Banyak di antara sahabat itu yang seperti orang biasa. Banyak di antara mereka yang salah, yang jatuh dalam dosa, bahkan dosa besar. Tapi banyak dari mereka yang Masya Allah merupakannya. Kita baca mungkin sirah sahabian bagi yang perempuan, juga sahabat perempuan. Ternyata banyak tokoh-tokoh dan sosok-sosok yang jika kita baca itu menjadi inspirasi untuk kita berkembang. Semoga dengan wasilah adanya pengajian tematik keluarga ini, kita bisa bersama-sama belajar, Bapak Ibu sekalian, untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai seorang pemimpin rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, untuk bersama-sama kita bangun keluarga Indonesia. Mungkin sekian ya Bapak Ibu sekalian, sedikit dari kami. Kita tutup saja. Mungkin ya Bapak, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mohon maaf atas salah dan salah. InsyaAllah kita mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di bulan depan ya Bapak Ibu sekalian. Semoga semuanya sehat walafiat, Allah berkahi, dan mulai kita bisa membenahi bersama rumah tangga dan keluarga kita. Semoga Allah berikan taufik, hidayah, kekuatan, istiqomah untuk kita semua, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berikan kita kekuatan dan istiqomah untuk
untuk bisa membimbing keluarga kita semua dan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi menuju surganya yang tertinggi kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kami mohon maaf atas segala kurang dan salah. Bila dibuat insyaallah